Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya di program Ikhwal Jam'iyah. Dan sore hari ini tema kita adalah kaum santri dan pengelolaan hutan sosial. Di beberapa pekan yang lalu kita sudah sajikan, yaitu tentang program perhutanan sosial yang pelaksanaannya dikawal oleh PBNU. Dan sore hari ini kita akan membahas best practice atau pengalaman teman-teman yang ada di lapangan mengawal program ini. Dan sudah hadir di program ini yaitu Mas Iman Heruwijaya, pegiat perhutanan sosial dari Blitar, dan nanti juga akan menyusul Mas Rurid Rudianto, juga pegiat perhutanan sosial dari Malang. Kita sapa dulu Mas Iman. Assalamualaikum Mas Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua nggih? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, untuk kali ini saya akan mengajak Mas Iman untuk menggali pengalaman Mas Iman mendampingi para petani atau pengelola hutan ini, bagaimana kisahnya. Mungkin berangkat dulu ketertarikan Mas Iman untuk mengelola hutan ini bagaimana? Silakan Mas Iman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya untuk pemirsa TV 9. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Ini cerita dikit. Di 2017, 2016, 2017 itu kami kebetulan sekali berkumpul bersama kawan-kawan pecinta lingkungan begitu, yang kemudian di Tulungagung tepatnya, yang kemudian di situ ada banyak kawan-kawan muda, madrasah-madrasah yang kemudian banyak berkeliaran di Walikubun. Kalau Mas Sururi Bersong di Boyolang itu ada satu perbukitan namanya Walikubun, itu ada 1 hektar. Di puncaknya ada Candi Dadi. Kalau penjaringan suka jalan-jalan untuk masalah purbakala, di situ ada Candi Dadi, kemudian di situ ada gua pasir, ada gua Selomangleng. Oh iya, iya. Nah, itu juga di situ banyak sekali berserakan benda-benda purbakala yang sampai hari ini masih menjadi kunjungan anak-anak. Waktu itu 2017, di 2016, akhir 2016, kita banyak di situ, berkegiatan di situ bersama kawan-kawan yang lain, menanam begitu. Nah, kemudian kita melihat banyak sekali ini, Mas Sururi, anak-anak muda, anak-anak SMP gitu ya, anak-anak SD gitu. Itu yang berkeliaran di bukit itu dan seperti tidak mendapatkan fasilitas yang baik. Itu awal kita berkeliaran di bukit. Akhirnya kita bikin pos di sana dan kemudian juga berkenalan dengan banyak petani di situ. Dan alhamdulillah ketemu dengan Yai Hosin. Yai Hosin itu ketua Ma'arif NU Kabupaten Tulungagung. Bersama beliaunya kita jalan-jalan. Hampir setengah tahun kita banyak berkeliaran di sana untuk intinya satu sebetulnya, mencari satu tempat yang bisa dipakai untuk anak-anak muda itu katakanlah berkegiatan begitu. Berkegiatan tentang lingkungan, berkegiatan tentang kebudayaan, kesenian, dan akhirnya kita mendapatkan tempat di sana. Ada satu desa namanya Junjung, itu Kecamatan Sumber Gempol. Itu di 2018, di akhir 2018 kita mendapatkan hak pengelolaan dari perhutani MDH atas nama Ma'arif NU Kabupaten Tulungagung. Kita bekerjasama dengan Sakoma, ada juga Saka Bayangkara. Akhirnya bersama-sama dengan petani hutan kita bekerja. Ada 60 hektar yang kita kerjakan, dan kemudian ada 7 desa yang di situ yang kita melihat ada sebuah keprihatinan bahwa hutan negara yang ada di situ
betul-betul tidak baik dalam tanda petik. Kurang dikelola dengan baik gitu ya. Betul, Mas. Itu kita kebakaran hutan setiap tahun juga terjadi, kemudian juga setiap musim hujan ada banjir di kawasan itu. Kalau panjenengan buka di Google pasti ada banjir di campur darat, itu hampir setiap tahun. Nah, bersama dengan Ma'arif NU, dengan kawan-kawan santri yang ada di situ, ada pondok pesantren di situ Mas Rudi, yang bersama-sama dengan kita. Akhirnya setiap tahun melakukan penanaman. Reboisasi terus gitu ya? Reboisasi terus. Mati kita tanam terus begitu. Akhirnya karena intensitas pertemuan kita tinggi, akhirnya kita bersama dengan 7 desa itu untuk bersama-sama bekerja bersama-sama di masing-masing desa untuk mengelola hutan pangkuannya masing-masing. Dari pojok desa pojok di campur darat, kalau penjaringan perso apa namanya Marmer, ya, betul. Ya, itu salah satu tempat yang kita reboisasi. Desa Pojok, Desa Tanggung, Gunung Budek, kalau penjaringan perso sampai ke Gua Pasir yang di Junjung, itu bersama-sama kita setiap tahun melakukan reboisasi. 7 desa itu semua di kawasan hutan, Mas Iman? Betul, Mas. Masing-masing desa itu punya hutan pangkuan desa. Nah kemudian karena ada peraturan pemerintah yang bagus begitu tentang perhutanan sosial, di 2017 itu ada peraturan baru tentang P83 tentang pengelolaan hutan sosial. Kita mulai aktif di situ bersama desa untuk memanfaatkan peraturan yang ada, bagaimana caranya desa atau petani hutan dan petani hutan itu mengakses hutan. Ya, betul. Akses pengelolaan hutan. Kalau Ma'arif NU sudah clear Mas Duri, jadi 50 hektar sudah. Kalau misalnya ngomong gampangannya itu mungkin seumur hidup lah itu Ma'arif itu dapat itu. Bisa mengelola itu artinya. Kalau ngapunten, kalau dari 2018 berarti izin itu sudah diperoleh ya dari perhutani. Ya, izin yang ada adalah PKS. Oh, izin itu saya sama. Yang masih jangka pendek begitu. Jadi hanya setahun 2 tahun begitu. Sedangkan perhutanan sosial yang kita perhatikan ini, yang kita inisiasi ini 30. Ada pengelolaan yang lebih lama. Ada 35 tahun, 2 kali, dan kemudian juga ada banyak kemudahan itu Mas Rudi. Ya. Dulu setiap tahun ada progres terus, akhirnya kemudian meningkat, mendapatkan akses yang program perhutanan sosial ini juga dapat izin resmi gitu ya. Ya, itu kita masih terus berusaha. Jadi untuk 7 desa yang kita dampingi itu di 2 tahun yang lalu sudah mengajukan hak pengelolaan hutan dengan skema desa. Dan alhamdulillah sampai hari ini belum diverifikasi sama LHK. Kementerian. Jadi, betul, jadi kita juga agak heran kenapa kok lama sekali begitu Mas. Padahal prosesnya sudah panjang ngawal terus gitu ya. Betul. Kalau pengawalan sejak P39, P83 itu kita terus bersama bisa di masyarakat. Itu waktu yang lama ini kok masih banyak orang yang mendukung ini, kira-kira apa kuncinya dulu itu Mas Iman? Ya yang pasti ini bagian dari hidup sendiri Mas. Kalau misalnya kita tidak hidup di situ mungkin juga putus asa juga. Nah, ya ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi Mas Iman terkait tadi Mas Iman menyebut keterlibatan Ma'arif NU. Nah, bisa dikisahkan bagaimana Ma'arif mendampingi, mengawal bersama yang lain. Terima kasih Mas Rudi. Memang kebetulan sekali kita mendapatkan senior di Ma'arif NU Tulungagung itu. Kiai Khojin itu suka sekali
belakraan bahasanya. Oh iya iya. Traveling lah, kalau istilah sekarang traveling mungkin. Dan kalau traveling mungkin di tempat-tempat Oh gitu ya. Journey berarti ya, journey lah. Dengan beliau udah berumur mungkin hampir 70 nih, sekarang ini. Tuh bersama kami itu kita naik ke Jati, kita mencari trek yang tidak biasa dilewati oleh banyak orang. Itu sebetulnya awalnya untuk bagaimana kita mencarikan tempat anak-anak muda itu, madrasah sanawiyah itu berkegiatan sebetulnya itu. Kemudian kita dapatkan itu, akhirnya ya kita mendapatkan banyak sekali kemudahan sebetulnya. Kita langsung mendapatkan 6 hektar tempat yang bagus. Sekarang menjadi camping ground begitu. Hampir setiap minggu menjadi tempat kegiatannya pramuka, ada juga kebencanaan macam-macam. Ya, artinya lahan yang sekian hektar itu kelihatannya ditujukan untuk anak-anak muda, anak-anak madrasah, mungkin lebih pas edukasi begitu. Betul sekali, memang konsepnya begitu. Kita menyiapkan camping ground begitu. Dan kebetulan sekali, sangat kebetulan sekali, lokasi itu mungkin dulunya adalah pemukiman atau perkampungan kuno begitu. Sehingga banyak kita temukan batu bata merah yang besar-besar gitu, dari bawah sampai ke atas. Sehingga kita juga berspekulasi dengan banyak kawan-kawan geolog, sejarawan begitu, itu mungkin dulu adalah tempat bahasanya karsian, karsen, kars ya, resi. Oh resi. Ya apa ya, semacam pesantren kalau sekarang mungkin ya. Betul sekali. Kita sempat pikir ini dulu adalah mungkin pesantren zaman dulu, sehingga kita katakanlah ditakdirkan untuk tinggal di situ sampai hari. Nah kemudian yang menarik lagi adalah itu tidak terlalu jauh dari puncak Candidati ya. Tidak terlalu jauh. Kalau orang yang biasa itu mungkin agak malas karena panasnya, cuaca dan kemudian juga ketinggian itu juga pengaruh. Tapi bagi anak-anak itu challenge, itu satu tantangan. Sehingga kami setiap tahun mengadakan jelajahan. Terakhir kami juga seminggu lalu juga mengadakan sama untuk memperingati hari santri, kita juga melakukan jelajahan. Tapi hampir tiap minggu itu menjadi pusat kegiatannya. Dan kegiatan itu juga termasuk selain edukasi lingkungan ya? Berarti ada kepurbakalaan sejarah gitu? Betul sekali. Ada satu kombinasi itu. Jadi selain kita ngomong soal edukasi, itu kita juga ngomong soal aksi. Di situ ada sumber air yang ceritanya menurut penduduk setempat itu sudah lama mati. Nah waktu kita berkegiatan di sana, kemudian alhamdulillah sekali muncul sekarang sumber-sumber air. Setelah ditanami pohon tadi. Kita tanam bambu, yang banyak kita menanam bambu. Jadi aksi tanam kita yang sejak 2017 sampai hari ini itu lebih banyak menanam bambu. Bambu ya? Bambu kita sudah puluhan ribu yang kita tanam di sana. Dan alhamdulillah ini bukan hanya kami yang ngomong, tapi juga Pak Desa di situ. Kalau biasanya setiap musim hujan itu pasti banjir bandang sampai ke bawah itu. Di 2 tahun terakhir sudah tidak. Dan kemudian sekarang sumber air yang dulunya dianggap sudah mati, sekarang betul. Sekarang musim kemarau, di akhir musim kemarau. Terakhir lalu kami ke sana, sumber itu masih ada dan bagus. Selain bambu, ada tanaman lain mungkin lebih buah-buahan atau apa mungkin? Banyak. Banyak, cuman tidak banyak yang bisa bertahan di tempat yang panas. Oh gitu ya. Yang kita lihat yang paling bisa bertahan itu jambu air bertahan. Kalau untuk pokat kayak semacam itu udah lewat. Nggak kuat ya? Nggak cocok ya? Nggak cocok.
Ada tapi yang di sebelah barat. Jadi kalau misalnya kita ngomong topografinya Mas Uri, Ya. untuk Wali Kukun itu yang punya Maarif camping ground ini ada di depan begitu di Desa Junjung. Kemudian wilayah gerak kita itu sampai ke Desa Pojok di Campur Darat. Itu ada 1000 hektar dengan diapul 7 desa. Ada 2 pondok pesantren di situ yang bersama kita aktif sekali. Dan kemudian ada 1 pondok yang juga mengakses hak pengelolaan lahan ke perhutani dan menjadi tempat kegiatan baru. Pesantrennya di dalam area itu atau di luar? Di luar, Pak. Oh, di luar. Tetapi ikut terlibat gitu ya? Mengelola. Berbatasan dengan hutan. Lokasinya berbatasan dengan hutan. Jadi topografi tanah akhirnya menentukan apa yang layak dan pas ditanam. Pilihannya adalah bambu di sana. Nah, dari sisi ekonomis bagaimana, Mas Iman? Menanam bambu itu gimana? Kalau misalnya kita mau berpikir ekonomik tentang bambu, itu juga luar biasa, Mas Uri. Kita punya demplot di Pucang Laban, di Tulungagung Selatan. Itu ada Desa Kalindawi nama di Kecamatan Pucang Laban itu tanahnya bersama. Di Oktober 2017 kita belanja bambu dan kita tanam di apa bahasanya, tanah kas desa. Tanah kas desa. Ada 60 hektar. Kita tanamin 20 hektar di sana bersama dengan pemerintah desa, bersama masyarakat. Hari ini dengan rebung saja itu bisa menutup gaji dari pemilik bengkok itu. Nah, itu dari biasa. Rebung ya, dari rebungnya saja itu. Dari rebungnya saja. Belum yang sudah harus dipanen. Kayak hari ini sudah di 2017 kita sudah panen. Tahun lalu sudah panen. Yang batang-batang panjangnya itu. Secara ekonomi bisa dikelola sebetulnya. Bambu-bambu itu kalau dijual bisa sampai keluar dari Tulungagung atau memang kebutuhan masyarakat sekitar sudah habis atau gimana, Mas? Sekitar habis, Mas. Habis. Di pasar ini diambil bakul kok itu. Langsung ya? Diambil bakul itu harganya 50.000, ambil sendiri. Gitu. Per batang. Per batang 40.000. Ya, 40 sampai 50. Dan itu harus dipanen memang, harus dipanen. Bukan karena ansih ekonomik, tapi memang batang tua harus dipanen agar supaya rebut makin banyak. Pertimbangan menjaga ekosistem ini menjadi pertimbangan utama sebelum memotong bambu untuk dipanen gitu, Mas Iman? Gini, untuk ilmu bambu itu sebetulnya masyarakat kita lebih canggih. Gitu. Mereka tahu bambu yang harus dipotong yang mana. Iya. Sebetulnya kita banyak belajar dari mereka. Iya. Jadi kita di 20 hektar itu kita sebetulnya hanya sekedar memulai aja dan kemudian belajar bersama mereka. Masyarakat sendiri yang mengelola, kemudian menjual dan sebagainya begitu. Betul. Nah, kita akan lanjutkan nanti, Mas Iman. Dan kita lanjutkan tentang kaum santri dan pengelolaan hutan sosial. Mas Iman, tadi sudah banyak diceritakan perjalanan mengelola hutan, di mana kemudian bambu menjadi pilihan yang tepat untuk daerah sana. Saya ingin menanyakan, bagaimana kemudian rencana ke depan, Mas Iman dan teman-teman, baik Ma'arif maupun pesantren yang juga terlibat, penduduk, petani, berharap kedepannya seperti apa? Kalau sudah ekologi, iklim sudah masuk lah, termasuk merawat alam tadi. Secara ekonomis ke depan harapannya gimana, Mas? Iya, Mas Uri, terima kasih. Memang kalau kita ngomong bambu khususnya harus berpikir soal bagaimana menjual dan mengolahnya. Kita sudah dengan kawan-kawan di Tanggung, di Desa Tanggung itu kebetulan ada satu
kampung sentra ini, sentra pengrajin bambu, sorry. Itu ada Tompo, ada Irik, macam-macam itu tempatnya di sebelahnya Gunung Budak. Nah, bersama kawan-kawan itu kita mencoba untuk mulai meningkatkan produknya, kayak tusuk semacam itu. Itu satu kita desa juga, atau satu dukuh gimana? Satu desa atau satu dukuh? Satu RT. Satu RT ya. Rintisan ini berarti masih rintisan ya? Kalau misalnya rintisan juga ada, itu karena tradisi mereka sebetulnya. Temurun. Kita belajar dari mereka sebetulnya bagaimana mengolah bambu. Cuman mau kita tingkatkan ke kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya seharian. Tusuk sate hari ini kalau penjenengan ke Semarang atau ke Jakarta, Semarang aja. Itu kalau penjenengan bawa tusuk sate, satu pickup gitu. Langsung lah. Itu asalnya dari sana itu ya? Itu pengalaman kawan-kawan yang yang usaha itu dari Tenggara. Kita mencoba untuk merintis ke arah sana. Sebetulnya kawan-kawan Ma'arif juga itu mau ke arah sana. Gimana caranya agar supaya produk bambu yang sudah kita hasilkan ini diolah menjadi produk jadi yang lebih ekonomi. Kita juga jalan-jalan ke Trenggalek, ke teman-teman yang sudah sentra itu, dan nggak mahal sebetulnya peralatannya itu, Mas Uri. Cuman kita harus mulai. Mungkin dengan kawan-kawan yang ada di pondok, mungkin dalam waktu dekat kita akan coba usahakan ke arah sana. Kita produksi begitu. Berarti itu yang kebutuhan pasar apa yang dibutuhkan hari ini menjadi penting itu Mas Iman. Betul. Kalau penjaringan ke di Malang itu ada sentra bambu yang luar biasa juga di Wagir, Mas Uri. Itu untuk dupa, stik dupa. Kalau penjaringan ke sana sudah tidak ada lagi produk lokal itu impor semua. Bambunya impor itu ya? Bambunya impor. Waduh. Kita nyelupin untuk dupanya dan dijual ke Bali. Padahal di situ melimpah padahal ya. Sudah tidak ada lagi. Kalau ini kapasitas kita sudah sangat terbatas. Artinya kebutuhan pasar sangat tinggi sebenarnya. Sampai impor terjadi. Sangat tinggi. Untuk bahan baku kita impor, bayangin. Ini kalau penjaringan ke Wagir itu ke sentra produksi dupa. Oh ya, dupa. Hiu itu ya. Betul, hiu. Itu dekat di rumahnya Mas Surit. Itu bahan bakunya bambu itu. Impor, Mas. Sudah impor itu. Terakhir 3 tahun saya ke sana tuh per minggu 2 kontainer kapung itu aja. Kalau bambu yang Tulungagung tadi dibikin itu cocok enggak? Iya, cocok saja. Cuman kalau misalnya dibikin kayak gitu mungkin seminggu habis tuh. Hutannya malah habis nanti itu ya? Ya, kita masih belum ngomong soal hilirisasi memang karena itu. Kita mau coba kita kembangkan dulu ini. Sebab kalau bicara industri sudah harus rutin berapa ton, berapa gitu harus rutin gitu. Dan juga luasannya harus cukup. Kalau 10-20 hektar itu masih jauh. Artinya masa depan sebenarnya cerah sekali untuk pengembangan ini gitu. Betul sekali. Kalau penjaringan kita berandai-andai ya. Kalau pabrik tutup. Makanya yang bisa menggantikan hanya. Dan sebetulnya masyarakat kita, nenek-nenek kita, kakek-kakek kita sudah mengajarkan itu. Dan mungkin hari ini kita harus belajar lagi, anak-anak kita harus belajar lagi bagaimana menganyam tompo, irik, itu juga tampah misalnya ya. Tampah itu juga luar biasa. Dan juga yang hari ini terbanyak bambu mungkin tinggal Ponorogo, Trenggalek sebelah selatan. Selebihnya habis, Mas. Artinya perhutanan sosial yang kemudian
memanfaatkan potensi daerah yang cocok tadi, misalnya di Tulungagung dengan bambu, mungkin di daerah lain juga dengan produk yang lain. Sebenarnya hutan ini bisa memberi manfaat yang banyak pada masyarakat. Seharusnya. Seharusnya begitu. Seharusnya bisa memberikan ke masyarakat kemakmuran. Dan keterlibatan NU di sini tujuannya harusnya seperti itu, Mas Iman. Betul, betul sekali. Jadi ya, kalau misalnya untuk NU, maka bagi saya pribadi itu wajib. Kita punya masyarakat miskin di pedesaan, di pinggiran hutan, semuanya adalah NU. Dan kemudian juga hari ini kalau mereka dibohongin, dikibulin oleh orang-orang kota, pejabat kota, itu masyarakat kita itu NU itu. Ya. Untuk kita butuh pendampingan betul. Kita sebagai satu masyarakat pinggiran butuh pendampingan betul kaitannya dengan pelepasan hutan negara yang luar biasa ini. Kita berharap nanti dari PBN kemudian juga dari BWN sampai ke tingkatan MPC itu bergotong royong untuk bagaimana bersama-sama kita bisa mengelola hutan bersama masyarakat makmuran. Hari ini hutan masih hanya memberikan predikat pembalap liar, peternak liar, perambah liar bagi masyarakat kita. Padahal mereka warga kita. Pemilik, mereka sudah duluan tinggal di situ dibanding negara mungkin. Jadi ada ketidakadilan yang luar biasa di sana sehingga mungkin NU harus betul-betul turun tangan. Dan program negara perhutanan sosial sangat tepat. Sangat tepat sekali. Untuk membantu warga di sekitar hutan. Dan keterlibatan NU mendampingi ini menjadi penting sekali. Karena itu tadi sangat penting sekali, betul sekali. Saya mau buka data ya, kebetulan sekali kita ada di Blitar hari ini. Kita mendampingi Kabupaten Blitar untuk perhutanan sosial ini. Ini ada yang diserahkan oleh negara dalam bentuk pelepasan hutan negara kepada masyarakat dan desa. Itu Mas Rudi. Itu ada yang murni KHDPK, yang murni artinya itu dulunya hutan negara, tidak ada hak di situ, dulu dikuasai petani, dikelola petani, yang diserahkan pada masyarakat atau desa melalui program ini KHDPK, yang murni ada 7.811,60 hektar. Ada di 38 desa di 15 kecamatan. Kemudian yang transformasi, artinya dulunya ada hak IPAPS, itu ada 2.127 hektar, 2.127 hektar di 4 desa di 3 kecamatan. KK-nya ada 1.560 KK untuk yang barusan tadi. Belum lagi ada satu skema, ini kulin KK atau pengakuan pelindungan kemitraan kehutanan hutan. Ada 14.287 hektar. Itu ribu Mas Uri. Di 48 desa, di 14 kecamatan dengan KK 8.831. Angka inilah yang kita urus hari ini di Juta bersama. Artinya banyak sekali dan banyak warganya di situ dan mereka adalah warga NU. Oleh karena itu butuh perhatian kita semua. Dan nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Sudah di penghujung program, namun ini tidak akan sempurna kalau kita belum berdiskusi dengan salah satu pegiat kehutanan sosial dari Malang, Mas Rurit. Nah, nanti Mas Iman standby dulu, ini kita dengan Mas Rurit. Tadi Mas Iman sudah banyak bercerita bahwa mengelola hutan sosial ini butuh keterlibatan masyarakat. Dan produk juga harus disesuaikan dengan topologinya. Pengalaman Mas Rurit di Malang dengan kopi atau produk yang lain gimana? Ya, kami mencoba untuk membranding
kopi ini berdasarkan kawasannya. Jadi ada kawasan, jadi kopi itu kan ngomong identik dengan kawasan gunung, misalkan ada lingkar Semeru gitu, kemudian ada lingkar Kawi, terus kemudian ada gunung-gunung yang lain, Arjuna. Gitu, rasanya beda-beda juga. Karena kopi itu kan dipengaruhi oleh 3 faktor yang membuat rasa kopi itu berbeda. Pertama dari ketinggian, yang kedua dari unsur vulkanik tanahnya, dan yang ketiga itu dari vegetasi, ya, tumbuhan di sekitar itu. Nah, karena beda gunung itu beda rasa istilahnya, ya, gitu. Maka kemudian kita branding berdasarkan kawasan masing-masing, termasuk di kawasan hutan. Jadi ini memang untuk bagaimana para petani hutan itu tidak hanya memproduksi, bisa nanam saja lah. Ya, bisa nanam dan bisa manen, bisa menjual saja, tapi juga urusan dengan kualitas produknya itu kemudian kita kembangkan sehingga ini mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional, karena kopi itu ada standar tertentu yang kemudian harus dipenuhi sehingga itu layak untuk disandingkan dengan kopi-kopi lain, ya. Kalau ngomong pasar regional Jawa Timur ya tentunya harus setara, terus pasar nasional juga setara dengan kopi-kopi yang sudah. Siapa saja untuk? Nah, dari kopi ini kita melibatkan namanya forum multi pihak di kopi itu sendiri. Jadi tidak hanya petani hutan, tapi kemudian kita libatkan media massa. Dari media massa itu kita sudah punya komitmen dengan beberapa media di Malang terutama untuk ketika ada event-event kopi, event-event petik, event-event apapun, itu media membantu untuk membranding. Yang kedua dari teman-teman perguruan tinggi. Misalkan kita pingin ada alat sortasi kopi, nah itu teman-teman perguruan tinggi kita minta untuk desain, terus kita minta untuk membuatkan alat-alat teknologi tepat guna tentunya. Mereka merancang, kemudian dengan dana-dana riset mereka, dana-dana penelitian itu, mereka kita minta untuk membuatkan. Dan itu sebagai bagian dari pendekatan ini mereka, pengabdian masyarakat. Ya, terus kemudian pemerintah. Pemerintah selalu kita ajak juga untuk mengembangkan petani itu dengan bantuan-bantuan yang tersedia, sehingga bantuan itu bisa menjawab kebutuhan petani hutan tentang produk komoditas itu. Kemudian berikutnya adalah para pengusaha kopi, kedai kopi, jadi sehingga antara rasa yang diinginkan oleh kedai oleh kafe-kafe itu gitu, ya bisa, dan kemudian proses yang diinginkan ini bisa ketemu dengan petani kopi yang diinginkan itu seperti apa. Ada berapa petani yang dilibatkan? Kita ada sekitar 20 kelompok tani di sekitar lereng lingkar Kawi itu. Dan yang terakhir tentunya lembaga keuangan. Nah, seperti bank, seperti BUMN, koperasi, dan kita juga bekerja sama dengan BUMN khususnya yang bergerak di bidang kopi. Mereka lebih pengalaman beratus-ratus tahun mereka mengelola kopi. Nah, ini kita jadikan mitra untuk mengajari para petani-petani hutan itu, terutama dalam proses pasca panen. Nah, itu yang kita lakukan. Karena jenengan adalah juga santri di NU. Ya. Nah, ketika ngelola hutan kan tidak hanya sekedar kopi. Ya. Mungkin tidak ngaji, tapi bagaimana menjaga akidah petani-petani gimana? Nah, ya kita belajar untuk memuliakan makhluk di sekitar kita. Jadi lingkungan hidup, terus kemudian tanaman-tanaman di sekitar kita, bahkan yang tidak hidup kita anggap hidup. Gitu ya. Batu itu sebenarnya sesuatu yang hidup.
Jadi mereka tidak mati, apalagi air ya. Ngomong air itu bisa hidup. Nah, para petani kita ajak bersama untuk membuat ini semuanya hidup. Karena ketika semuanya hidup ini akan jadi penghidupan mereka. Cara pandang itu ya? Iya, cara pandang ini. Jadi semakin banyak varian aneka ragam tanaman, aneka ragam hayati yang ada di situ, ini penghidupan petani akan menjadi semakin mudah. Saya tertarik tadi, karena sumber penghidupan semuanya harus dianggap hidup. Iya. Biar sama-sama hidup. Biar sama-sama hidup. Jadi kalau manusia ingin tetap hidup, maka dia harus menghidupi lingkungan di sekitar kita. Tidak hanya benda hidup saja yang dihidupi, tapi benda mati juga dihidupkan. Termasuk budaya-budaya spiritual mereka tentang penghargaan terhadap alam sekitar. Jadi petani terutama di desa-desa itu mereka menjelang petik itu juga ada ritual tertentu, bahkan ada produk-produk makanan itu keluarnya hari-hari tertentu. Wah, ini bulan-bulan tertentu gitu. Misalkan untuk petik itu mereka harus sediakan syarat-syarat istilahnya cok bakal dan lain sebagainya. Itu ada budaya-budaya spiritual dan tetap dijaga. Dan itu tetap harus dijaga, dipelihara. Tadi saya juga mendengar ada beberapa situs-situs warisan sejarah gitu. Nah, dari situs warisan sejarah itu ketika masyarakat di sekitar hutan memelihara itu, mereka akan tahu spirit kenapa kemudian daerah situ harus dijaga kelestarian lingkungannya, terus kemudian dari situ mereka selain menjaga kelestarian lingkungan juga itu bisa dibuat juga sebagai objek wisata budaya, wisata sejarah. Ini baru jadi duit lagi mereka. Dan itulah cara pandang santri. Ya. Cara pandang santri sebenarnya sudah ada di situ. Betul. Seperti ini, ya. Kalau ngomong hutan, kita jarang sekali ngomongin ikan. Ya. Ya. Karena dianggap di hutan itu tidak ada ikan. Ya. Padahal adanya harimau lah. Ya. Padahal ada daerah hutan itu ada indikator-indikator ketika ada ikan-ikan tertentu. Berarti sungai yang ada di hutan, mata air yang ada di hutan itu tidak terkena polusi. Kalau ada ikan. Ya, misalkan ada ikan namanya wader, ada kemudian ikan uceng. Ini kan kemudian ketika ikan hidup di situ, itu berarti air tersebut tidak terkontaminasi oleh polusi lingkungan yang ada di sekitar itu. Jadi ketika ngomongin hutan, kalau kita dengar lagu ikan di dalam kolam, itu sekarang sudah nggak berlaku. Kalau ikan itu hanya di dalam kolam, tapi ikan, kolamnya harusnya di hutan ya. Ikan di dalam hutan. Oh, ya. Terima kasih, Mas Rurid. Sayang ini tadi kok, ya ada kendala teknis, Mas Rurid. Tapi begitu menarik dari Mas Iman tadi punya pengalaman bagaimana hutan menjadi edukasi. Mas Rurid juga ada edukasinya, bahwa kita semua merawat hutan sebenarnya adalah nilai kearifan lokal yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Ada budaya tertentu dan sebagainya, dan itu harus dipertahankan dan kita rawat. Siapapun yang menghidupi hutan, menghidupkan hutan, penghidupannya juga akan hidup. Begitu kan? Terima kasih semuanya pemirsa, dan kita akan berjumpa lagi di pekan depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.